Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Amrullah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma SRF atau bisa disebut juga Scheduler Remaining First. Algoritma Scheduler Remaining First atau SRF sendiri adalah salah satu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proses tersebut. Pada dasarnya, algoritma ini memprioritaskan proses yang memiliki waktu tersisa yang paling sedikit untuk dieksekusi lebih dahulu. Selanjutnya ada langkah-langkah algoritma SRF. Yang pertama, saat proses baru tiba, catat waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proses tersebut. Yang kedua, bandingkan waktu tersisa dari sebuah proses yang telah tiba dan berjalan. Ketiga, pilihlah proses dengan waktu tersisa yang paling sedikit untuk dieksekusi selanjutnya. Yang terakhir, eksekusi proses tersebut hingga selesai atau hingga terjadi peristiwa lain yang membutuhkan perubahan dalam penjadwalan. Selanjutnya ada kekurangan algoritma SRF. Yang pertama ada kecenderungan untuk mengabaikan proses panjang. Salah satu kelemahan utama algoritma SRF adalah kecenderungannya untuk mengabaikan proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama. Proses-proses dengan sisa waktu yang panjang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi dengan cepat, yang dapat menyebabkan peningkatan waktu respons sistem secara keseluruhan untuk proses-proses tersebut. Yang kedua, ada potensial untuk fragmentasi memori. Algoritma SRF dapat menyebabkan fragmentasi memori jika proses-proses yang pendek dalam sisa waktu tetap dalam antrian untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dapat mengurangi efisiensi penggunaan memori dan mengganggu kinerja sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, kesulitan dalam memprediksi waktu eksekusi. Algoritma SRF mengandalkan estimasi sisa waktu eksekusi proses untuk menentukan prioritas. Estimasi ini mungkin tidak terlalu akurat, terutama jika terdapat fluktuasi dalam beban kerja sistem atau perubahan perilaku proses. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam penjadwalan dan peningkatan overhead dalam pemantauan dan pengukuran kinerja. Yang keempat, ada potensial untuk inversi prioritas. Jika terdapat proses-proses yang secara terus-menerus memperoleh prioritas karena memiliki sisa waktu pendek, proses-proses dengan sisa waktu yang lebih panjang mungkin mengalami inversi prioritas, di mana proses-proses tersebut harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan akses ke CPU. Meskipun sebenarnya membutuhkan waktu eksekusi lebih lama, hal ini dapat mengakibatkan peningkatan waktu respon dan penurunan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya ada kelebihan algoritma SRF. Yang pertama adalah responsif terhadap proses dengan sisa waktu pendek. Algoritma SRF cenderung memberikan prioritas kepada proses-proses yang memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih pendek. Hal ini membuatnya responsif terhadap proses-proses yang hampir selesai sehingga dapat mengurangi waktu penyelesaian secara keseluruhan dan meningkatkan throughput sistem. Yang kedua, ada mencegah proses starvation. Dengan memberikan prioritas kepada proses dengan sisa waktu pendek, algoritma SRF dapat mencegah terjadinya starvation, yaitu kondisi di mana suatu proses tidak pernah mendapatkan akses ke sumber daya CPU karena terus-menerus terhalangi oleh proses-proses lainnya yang memperoleh prioritas lebih tinggi. Yang ketiga, ada penggunaan CPU yang efisien. Algoritma SRF memaksimalkan penggunaan CPU dengan menjadwalkan proses-proses dengan jangka waktu pendek lebih dahulu. Hal ini dapat mengurangi waktu tunggu proses-proses dalam antrian dan memungkinkan CPU untuk terus aktif secara optimal. Selanjutnya kita akan ke contoh hitung dengan angka, tabel, dan gain card. Contoh soal pertama. Misalkan terhadap 3 proses yang akan dieksekusi dengan waktu burst. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses seperti berikut. 1. Proses P1 dengan 5 waktu. 2. Proses P2 dengan 3 unit waktu. Ketiga dengan 8 unit waktu. Contoh hitung dengan angka. Dengan soal tadi, kita bisa menggunakan dengan rumus
Tiga waktu tersebut dijumlahkan, lalu dibagi dengan ada berapa waktu yang kita ada di dalam soal. Dalam soal ini ada terdapat tiga waktu dengan waktu 5, 3, dan 8. Dengan itu 5 ditambah 3 ditambah 8, lalu dibagi 3. Dengan ini menghasilkan 10,6 yang dibulatkan menjadi 11. Next. Selanjutnya ada contoh hitung dengan tabel proses. Tabel proses yang diberikan menggambarkan informasi tentang setiap proses dalam sistem, termasuk nama proses, waktu push, dan waktu tersisa untuk menyelesaikan proses tersebut. Proses menunjukkan nama dari setiap proses. Dalam contoh ini terdapat tiga proses yang diberikan nama, yaitu P1, P2, dan P3. Waktu push merupakan waktu yang dibutuhkan oleh setiap proses untuk menyelesaikan eksekusi tanpa ada gangguan. Dalam contoh ini, proses P1 menggunakan 5 unit waktu, proses P2 menggunakan 3 unit waktu, dan proses P3 menggunakan 8 unit waktu. Waktu tersisa merupakan sisa waktu yang dibutuhkan oleh setiap proses untuk menyelesaikan eksekusi. Pada awalnya, waktu tersisa sama dengan waktu push karena proses belum mulai dieksekusi. Dalam contoh ini, waktu tersisa awalnya sama dengan waktu push untuk setiap proses, yaitu 5 untuk P1, 3 untuk P2, dan 8 untuk P3. Seiring proses dieksekusi, nilai waktu tersisa akan berkunjung sejalan dengan proses dan menunggu giliran eksekusi selanjutnya. Tabel proses ini membantu sistem penjadwalan untuk memantau dan mengelola proses-proses yang berjalan, memastikan bahwa proses dieksekusi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya kita hitung dengan contoh hitungan dengan Gantt chart. Titik awalnya adalah 0. Pada awalnya tidak ada proses yang dieksekusi. Selanjutnya adalah 3. Proses P2 dimulai dengan dieksekusinya selama 3 unit waktu. 6. Setelah P2 selesai, P1 dimulai dan dieksekusi selama 5 unit waktu. 11. Setelah P1 selesai, P3 dimulai dan dieksekusi dalam 1 waktu. 12. P3 kembali dimulai dan dieksekusi selama 1 unit waktu. 20. Setelah P3 selesai, P3 dimulai kembali dan dieksekusi selama 5 unit waktu. 21-24, P3 berlanjut pada dieksekusi selama 4 unit waktu tambahan. 29. Setelah P3 selesai, P1 dimulai kembali dan dieksekusi selama 5 unit waktu. 34 hingga 49, P1 berlanjut dan dieksekusi selama 15 unit waktu tambahan. Akhir. Setelah semua proses selesai dieksekusi, waktu berakhir pada 49 unit waktu. Gantt chart memberikan gambaran visual yang jelas tentang bagaimana proses dieksekusi berpanjang waktu, kemungkinan penggunaan atau pengelola sistem, atau memantau dan menganalisis kinerja sistem, serta memperkirakan waktu penyelesaian proses. Selanjutnya ada contoh 2. Misalkan terdapat 4 proses yang akan dieksekusi dalam waktu burst, atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses seperti berikut. Proses A berdurasi 3 waktu, proses B durasi 5 waktu, proses C durasi dengan 2 waktu, 4. Proses D durasi dengan 4 waktu. Contoh hitungan dengan angka. Dengan hitungan seperti rumus yang tadi, di sini ada 4 waktu, yaitu proses A, B, C, dan D dengan 3, 5, 2, dan 4 waktu. Dengan itu kita tambah 4-4-nya, yaitu 3 tambah 5 tambah 2 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 4. Langkah pertama dengan waktu 0. Pada langkah ini, waktu dimulai dari 0, proses yang dieksekusi adalah A. Ini berarti bahwa pada waktu 0, proses A dimulai. Proses A dieksekusi selama 3 unit waktu, sehingga akan berakhir pada waktu 3. Langkah kedua yaitu waktu 3. Pada langkah ini, waktu telah berjalan hingga 3 unit berlalu. Proses yang dieksekusi adalah C. Ini berarti bahwa pada semua waktu, proses dimulai. Proses C dieksekusi selama 2 unit waktu, sehingga akan berakhir pada waktu 5. Pada titik ini, proses A telah selesai dieksekusi. Langkah ketiga adalah
Waktu 5. Pada langkah ini, waktu telah berjalan hingga 5 unit waktu. Proses yang dieksekusi adalah D. Ini berarti bahwa pada waktu 5 di proses D dimulai. Proses D dieksekusi selama 4 unit waktu, sehingga akan berakhir pada waktu 9. Pada titik ini, proses C telah selesai dieksekusi. Angka 4 yaitu waktu 9. Pada langkah ini, waktu telah berjalan hingga 9 unit waktu. Proses yang dieksekusi adalah B. Ini berarti bahwa pada waktu 9 proses B dimulai. Proses B dieksekusi selama 5 unit waktu, sehingga akan berakhir pada waktu 14. Pada titik ini, proses D telah selesai dieksekusi. Setelah langkah-langkah keempat ini tidak ada lagi proses yang perlu dieksekusi. Dengan demikian, proses A, B, C, dan D telah dieksekusi secara berurutan sesuai dengan tabel yang diberikan. Selanjutnya adalah contoh hitungan dengan Gantt chart. Pada waktu 0, proses A dimulai dan dieksekusi selama 3 unit waktu. Pada waktu 3, proses A selesai dieksekusi dan proses C dimulai dan dieksekusi selama 2 unit waktu. Proses A telah selesai dan tidak lagi membutuhkan waktu CPU. Pada waktu 5, proses C selesai dan proses D dimulai dan dieksekusi selama 4 unit waktu. Proses C telah selesai dan tidak lagi membutuhkan waktu di CPU. Pada waktu 9, proses D selesai dan proses B dimulai dan dieksekusi selama 5 unit waktu. Proses D telah selesai dan tidak lagi membutuhkan waktu CPU. Setelah langkah ini, semua proses telah dieksekusi dan diagram Gantt menunjukkan urutan eksekusi proses dengan jelas. Contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi. Algoritma SRF dapat ditemui dalam sistem operasi komputer untuk mengatur penjadwalan proses CPU. Contohnya adalah dalam sistem manajemen jaringan yang harus menangani banyak permintaan dari berbagai perangkat yang terhubung. Dalam konteks ini, algoritma SRF dapat membantu sistem untuk memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan dengan waktu penyelesaian yang paling mendesak terlebih dahulu, sehingga meningkatkan responsivitas sistem secara keseluruhan. Selain itu, algoritma SRF juga dapat diterapkan dalam sistem manufaktur untuk mengatur penjadwalan produksi, memastikan bahwa pekerjaan yang paling mendesak diselesaikan lebih dahulu untuk mengoptimalkan efisiensi dan pengurangan sumber daya. Kesimpulan, algoritma Scheduler Remaining First atau SRF merupakan salah satu algoritma penjadwalan yang efektif digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur eksekusi proses berdasarkan waktu tersisa untuk menyelesaikan proses tersebut. Dengan mengutamakan proses yang memiliki waktu tersisa paling sedikit, algoritma ini membantu meningkatkan responsivitas sistem dan memastikan bahwa proses yang mendesak diselesaikan terlebih dahulu. Dalam contoh yang diberikan, kita melihat bagaimana algoritma SRF bekerja dengan mengambil contoh 3 proses dengan waktu burst yang berbeda. Melalui tabel, proses, dan Gantt chart, kita dapat melihat secara jelas bagaimana algoritma ini memprioritaskan proses berdasarkan waktu tersisa, yang pada akhirnya menghasilkan urutan eksekusi proses yang efisien. Implementasi algoritma SRF tidak hanya terbatas pada sistem operasi, tapi juga dapat ditemukan dalam berbagai aplikasi teknologi dan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dalam manajemen jaringan, algoritma ini digunakan untuk mengatur penjadwalan permintaan dari berbagai perangkat yang terhubung. Begitu juga dalam manufaktur, algoritma ini membantu mengatur penjadwalan produksi untuk memaksimalkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Dengan demikian, algoritma SRF memiliki aplikasi yang luas dan penting dalam meningkatkan kinerja sistem dan proses. Sekian dari saya.
Jika ada salah waktu mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.